Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Renanda dengan NPM 2417051039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini, saya ingin mengerjakan eh, kuis kedua pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi pada NPM Ganjil. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya di sini ada studi kasus yang di mana dalam rangka persiapan akreditasi internasional, program studi S1 Ilmu Komputer memerlukan sistem distribusi data yang efisien guna mempercepat akses informasi mahasiswa aktif. Selain itu, bagian kemahasiswaan membutuhkan mekanisme otomatis untuk mendeteksi mahasiswa yang memiliki progres akademik di bawah standar minimum evaluasi semester agar segera diberikan tindakan pendampingan. Oke, oke, mungkin kita langsung masuk aja ke instruksi kuisnya. Jadi di sini kita ada yang namanya fragment, fragmentasi, trigger, dan ada backup juga. Oke, mungkin kita langsung satu-satu ya. Oke, pertama di sini kita perlu buat dulu database-nya. Oke, wait. Oke, jadi kita buka Laragon, kemudian langsung ke sini. Nah, di sini kita mau ngebuat kita mau ngebuat em, database, create database list 2 PDC. Ya, sebenarnya itu nama database bebas ya. Oke, kemudian kita go. Nah, di sini kan udah ada. Nah, setelah itu kita mau buat tabel mahasiswa dulu. Oke, sebelum kita masuk ke fragmentasi, kita perlu buat tabel mahasiswa. Oke, kita buat mahasiswa, kemudian em, NPM, NPM-nya ini varchar. Oke, ini bikin integer aja ya. Integer primary key. Oke, oke, primary key. Nah, ini em, koma. Kemudian kita masukin nama. Kemudian varchar misalnya 100. Tidak boleh kosong. Kemudian kita masukin jenjangnya. Jenjangnya itu misalnya varchar 5. Jenjang jenjang S1, D3, atau sebagainya. Kemudian kita masukin status. Nah, statusnya ini misalnya kita mau ada dua pilihan, apakah aktif atau tidak aktif gitu. Nah, kemudian tidak aktif. Oke. Kemudian untuk semester juga ini integer, SKS juga integer. SKS integer. Kemudian untuk IPK, oh ya, wait. Di sini kurang. Terus untuk IPK itu tipe datanya desimal karena nanti dia bisa koma ya IPK. Jadinya di sini ada em, dua angka di belakang koma gitu. Oke, ini untuk IPK. Kemudian terakhir angkatan itu integer. Nah, ini. Kemudian kita tutup, kita langsung go. Nah, oke, di sini kita lihat ini strukturnya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian di sini em, insert, kita mau insert yang di tabel mahasiswa, kayak isi dari tabelnya. Misalnya mahasiswa, kemudian kita masukin tadi semua kolom-kolom gitu kita masukin. Misalnya NPM, kemudian nama, jenjang, terus status, kemudian semester, SKS, IPK, sama angkatan. Nah, kalau udah, kita masukin values atau isi dari database-nya. Nah, jadi kita masukin aja, misalnya NPM. NPM ini karena dia, di sini nggak ada keterangannya ya. Jadi ini kita bebas. NPM ini karena dia integer, kita masukin nama kita yang pertama.
Ahmad Adita Yananda. Kemudian status jenjang S1, kemudian statusnya aktif, semesternya semester 4, SKS-nya 68, PK-nya 3,8, angkatannya 2024, koma. Nah, ini kita masukin lagi juga sama. Oke, ini nggak salah-salah aja sih sebenarnya. Oke, mungkin namanya bebas ya. Misalnya em hari ini gitu ya. Kemudian S1 terus aktif, kemudian semester 3 deh, 8, eh 45, terus 3,9, 2023. Masukin lagi gitu ya. Nah, 24, 17, 05, 10 deh. Oh, ini 23, 22 deh, 24, 17, 05, 10, 3. Terus namanya, hmm, siapa ya? Kayak ini, guys. Amal, kemudian D3, kemudian statusnya aktif juga, kemudian semester 4, 48. Ini nggak salah-salah aja ya. Oke, 3,80, 24. Oke, 24, 17, 10, 24. Terus namanya Putri Maharani. Ya, mungkin kita 4 data aja ya. Kemudian S1, kemudian ini statusnya nggak aktif. Kemudian semester 6, 6 aja, 2,88. Kemudian, wait, SKS-nya 60, angkatan 2022. Nah kalau udah, kita tinggal tutup aja. Nah, kita coba go. Nah, nih, ini sudah masuk ya untuk data-datanya. Kemudian di sini kita mau melakukan yang namanya fragmentasi. Fragmentasi yang pertama, implementasikan fragmentasi horizontal untuk membuat tabel mahasiswa S1 aktif yang berisi data mahasiswa jenjang S1 dengan status aktif. Jadi ada dua. Nah, mungkin berdasarkan modul juga nih ya, berdasarkan modul with. Nah, di sini modul yang ini ya. Nah, jadi di sini kan fragmentasi itu pecahan atau bagian kecil juga gitu ya, yang dari sesuatu yang lebih besar. Dan kalau misalnya untuk horizontal, dia hanya menampilkan berdasarkan barisnya gitu ya. Semua bukti tetap dipakai, tapi datanya disaring menggunakan kondisi tertentu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke SQL Argon. Nah, di sini kita langsung masuk, kita mau buat em, fragmentasi yang pertama, create table mahasiswa S1 ya, sesuai sama nama nama tadi ya. Wait, mana nih? Ini mahasiswa S1 terus aktif, aktif, kemudian sebagai S. Nah, kemudian kita mau select, semua semua datanya ya yang udah kita buat dari tabel mahasiswa ini. Kita mengarah ke tabel mahasiswa, kemudian kita spesifikin jenjangnya. Jenjangnya kan tadi disuruhnya yang S1 ya. Di sini kan keterangannya ada S1 sama yang aktif gitu. Jadi S1 N kita pakai
logika statement N sama statusnya aktif gitu. Nah, oke. Nah, kalau udah kita buat. Nah, ini dia bakal menampilkan semua data yang mahasiswa S1 sama yang aktif gitu. Kemudian kita mau buat fragmentasi vertikal yang bernama profil lulusan yang hanya menampilkan kolom NPM, nama SKS, dan IPK untuk laporan data prestasi sarjana. Nah, kita lihat kalau misalnya ngomongin soal vertikal, dia bakal eh, mengarah ke kolomnya gitu, berdasarkan kolomnya. Dan fragmentasi ini harus tetap menyertakan kolom primary key-nya gitu. Nah, tadi primary kita adalah NPM. Oke, mungkin kita langsung buka Laragon. Nah, kemudian kita ke quiz, kita kok search, kita create lagi namanya create table profile lulusan sebagai kita mau nyelek nih, kita mau select apa aja tadi NPM, nama, SKS, IPK. Oke, kita lihat dulu. Ya, ya benar. Oke. Kemudian dari tabel mahasiswa, titik koma. Oke. Nah, ini kita lihat profil lulusan tuh. Udah ada Putri Marani, Karina, Regi, sama Rama. Nah, ini udah ada. Kemudian di sini kan udah nih. Sekarang kita masuk ke trigger. Trigger buatlah sebuah trigger bernama trigger evaluasi akademik jika administrator melakukan pembuktian IPK mahasiswa dan nilainya menjadi di bawah 2,0. Sistem harus secara otomatis mencatatkan nama NPM IPK tersebut ke dalam log evaluasi sebagai daftar mahasiswa yang terancam sanksi. Oke, mungkin kita langsung masuk ke trigger. Jadi di sini trigger kan ada ya. Jadi trigger itu objek database yang secara otomatis akan dijalankan atau dieksekusi ketika suatu peristiwa tertentu menjadi sebuah table atau view seperti insert, update, atau delete. Oke, mungkin kita langsung ke Laragon aja gitu ya. Jadi untuk quiz 2, kita mau buat table lognya dulu. Create table log evaluasi berdasarkan case, kemudian masukin aja ID dari log evaluasinya gitu, integer, primary key, auto increment, koma, kemudian kita masukin NPM ya sesuai sama keterangan tadi. NPM itu big integer, kemudian nama itu varchar, tipenya 100, kemudian IPK juga sama, desimal 3, kemudian tanggalnya. Oke, mungkin kita masukin tanggal juga ya. Timestamp, default, current, state, current timestamp. Oke. Kemudian kita tutup aja. Nah, di sini kita udah buat nih ID, NPM, nama, IPK, sama tanggal. Nah, selanjutnya kita mau buat triggernya dulu gitu ya. Oke, jadi trigger di sini juga ada. Nah, nah, di sini di bagian sini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian ini. Di sini triggernya itu pengennya dia ada trigger evaluasi akademik. Kemudian administrator ini akan melakukan update IPK mahasiswa dan nilainya menjadi di bawah 2. Oke, oke mungkin kita langsung aja delimiter, kemudian dollar, kemudian kita mau create trigger, nama trigger evaluasi akademik. Nah, kemudian kita langsung after update aja gitu. After update, jadi dia bakal mengupdate di table mahasiswa gitu. Dia bakal mengupdate setelah data baru diupdate dari table mahasiswa dan untuk setiap barisnya. Oke, kemudian kita klik aja begin. Oke, di sini mulai bikin give new IPK tadi ya. Di sini permintaannya 2,0. Kemudian dia bakal eh, melakukan aksi dan dia bakal masuk ke insert into table log evaluasi yang udah kita buat tadi. Dia bakal masuk ke log evaluasi seperti NPM,
nama sama IPK aja. Misalnya sama studi case. Kemudian masukin values-nya. Values-nya itu seperti new, new NPM, kemudian new nama, kemudian new IPK gitu. Nah, setelah itu kita apa ya? Wait, ini harusnya ke depan, ke depan. Nah, di sini kita end if aja, and if, kemudian kita mau langsung end. End dari si em, kita tutup delimiternya, kemudian baru delimiter. Oke, oke, ini apakah udah? Wait, wait. Oke, ini ada error. Errornya itu yang error syntax check the correspondent to MySQL version the resource. Delimiter at line 1. Delimiter. Wait. Wait ya, enggak. Wait ya. Delimiter. Ini enggak mau ya. Oke, sebentar. Kita mau end. Nah, insert itu log evaluasi dan new EPK. Di sini delimiternya wait. Kita coba. Wait, kok bisa lah. Trigger already assist. Oh, triggernya udah ada. Wait, kita cek dulu. Ke trigger. Oh, I see, I see. Oke, kita drop dulu aja. Hmm. Nah, udah. Udah. Oke, kemudian di sini kita mau ngisi triggernya. Oke, kita mau update. Misalnya ya, kita update. Misalnya mahasiswa, kita mau set IPK 1.9 where NPM. Nah, NPM-nya itu misalnya yang, nah kita cek dulu ya. NPM ini aja deh, Karina 23 17 05 10 02. Ya, kita update where 24 23 17 05 10 02 koma, kemudian kita mau select semuanya dari log evaluasi. Oke, kita coba. Nah, di sini udah muncul ID-nya 1, NPM-nya tadi kan 22 sama Karina Vita Amelia, dan kita mau ngeset IPK-nya itu di bawah 2 gitu. Misalnya kita ngesetnya 1,90 IPK-nya gitu. Oke, nah ini kan udah ada ya. Oke, selanjutnya itu untuk perintah yang kedua, trigger. Jadi trigger udah. Sekarang terakhir kita masuk ke backup. Jadi kita mau nge-backup eh, datanya gitu ya, file SQL-nya kita mau backup. Oke, untuk backup sendiri, di sini kita buka dulu CMD-nya, CMD. Oke, nah, mungkin gini aja. Terus, tapi sebelum itu, tadi itu udah coba kalau misalnya kita harus SQL dulu. Ini kan ada user account. Wait, mana ya? Sini tuh ada user account, admin backup ya, global relations process dan grade-nya 0. Oke, mungkin kita bakal ngakses ke um, admin backup itu ke file database quiz 2PDT ini. Kayak caranya, klik grant, tak privilege-nya, tadi kan ada privilege ya, privilege.
kemudian mengarah ke kuis 2 PDT. Ya, kita mau akses supaya admin itu bisa masuk ke database kuis 2 PDT. Kemudian kita ketik, kemudian ke admin backup, tutup, oke. Kemudian localhost, kemudian kita flush privilege. Nah, jadi di sini kita mau memberikan akses quiz 2 PDT, ya database yang ini ke admin backup localhost gitu. Oke, mungkin setelah itu kita langsung go aja. Wait, saya ada error. Kalau sebenarnya syntax. Oke, kita cek dulu di bagian ini ya. Dua PDT titik ya, pakai titik. Wih, bisa salah. Oke, bentar. Headline satu. Jadi di sini ada, oke, oke, kita cek lagi. Oke, alfonquiz.pdp, kemudian to admin backup localhost ya. Oke. Oh, oke oke oke. Sudah PDT ternyata nggak pakai ini. Nah, udah. Nah, kalau udah, kita langsung buka aja ke CMD-nya. Kita buka. Nah, di sini kita langsung aja masukin MySQL dan jadi ini buat nge-backup data gitu. Kemudian username-nya itu kan admin.backup ya. Nah, setelah itu kita masukin passwordnya juga. Nih, nanti dia bakal masukin password. Kemudian kita masukin nama filenya, wis2pdt. Ke file, nama filenya apa nih? Misalnya kayak backup, wis2pdt.sql. Oke, ini udah. Nah, masukin nama password dari admin backup. Itu kalau nggak salah kemarin di setting saat admin 123. Nah, udah kita cek aja. Kita mau ngecek ke ini, ke C, kemudian ke pengguna, kemudian ke page. Nah, ini dia sudah muncul backup datanya. Oke, mungkin cukup sekian eh, video penjelasan saya terkait kuis kedua mata kuliah pengproses data terdistribusi. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.